sebelum melakukan bercocok tanam sistem hidroponik, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama kita siapkan media seperti untuk tempat taruhnya net pot atau pot hidroponik itu adalah pipa paralon. Tapi kalau memang rekan-rekan merasa bahwa pipa paralon terlalu mahal, bisa rekan-rekan gunakan seperti box seperti ini. Jadi cuma box saja itu kita bisa menanam sayur. Nah, jadi setelah kita siapkan instalasi seperti ini namanya instalasi DFT. Jadi di sistem hidroponik itu ada beberapa macam instalasi yang kita pakai untuk bercocok tanam. Seperti yang saya gunakan saat ini adalah instalasi DFT. Kenapa saya gunakan instalasi DFT? Karena instalasi DFT ini sangat cocok di wilayah saya, di wilayah Tinabuan, karena sering lampu mati di sini. Jadi ketika lampu mati, tanaman saya tetap aman karena masih ada genangan air yang masih tergenang di dalam, sehingga tanaman dapat mensuplai air yang ada di dalam pipa. Nah, kita kembali lagi. Awal mula sebelum kita melakukan bercocok tanam, setelah kita sudah sediakan pipa paralon yang kita tanam hidroponik, kita bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah benih. Kemudian yang kedua adalah rock wool. Rock wool ini adalah media tanam pengganti tanah. Setelah itu kita sediakan nanpan untuk tempat penyemaian. Jadi kita potong-potong ukuran potongannya diameternya kurang lebih 2,5. Jadi setelah kita potong, kita taruh benih. Kita tuang benih di tangan, terus kemudian kita ambil pakai lidi dan kita langsung masukkan ke dalam rock wool. Nah, setelah benih sudah dimasukkan semua, kita tutup menggunakan mulsa plastik atau kantong plastik hitam. Kita tutup dan kita diamkan beberapa malam, minimal 1x24 jam. Nah, setelah 1x24 jam dia sudah seperti ini, sudah artinya benihnya sudah sprout, sudah semacam kayak kita lihat kayak putih-putih seperti ini. Lalu kita kenakan simat. Simat itu maksudnya sinar matahari. Setelah dia kena sinar matahari kurang lebih 4 hari atau 5 hari, dia sudah punya daun sejati. Dan daun sejati ini seperti ini kayak begini. Dia punya 2 daun, ini namanya daun sejati. Nanti kita langsung pindahkan dia di peremajaan. Jadi kalau kita pindahkan dia ke peremajaan, dia seperti ini, dia pindah ke peremajaan. Ini box peremajaan. Jadi ketika dia sudah layak untuk kita pindahkan ke pembesaran, baru kita pindahkan ke pembesaran. Misalnya seperti ini, kita sudah langsung bisa pindahkan dia ke pembesaran, dan nantinya dia akan tumbuh kembang besar seperti ini. Ini kurang lebih umurnya sudah 15 hari, kurang lebih 15 hari umurnya. Jadi nanti kita akan tunggu. Kalau untuk umur selada ini kurang lebih umurnya sudah 25 hari. Nah, ini dia sudah besar, sudah umur 25 hari. Namun di sini karena instalasi saya terbatas, jadi sistem saya ketika nanti saya panen, meskipun belum layak pindah seperti ini, saya sudah harus pindahkan untuk menutupi pipa-pipa atau lubang-lubang pipa yang kosong, sehingga dia langsung terkena dengan nutrisi. Jadi selain kita yang kita siapkan seperti rock wool, terus ini kita perlu memperhatikan juga nutrisi. Nah, nutrisinya ada di sebelah sini. Jadi nanti bisa langsung kita lihat, bak nutrisinya ada di sebelah sana. Jadi nanti nutrisinya ini dia berputar, dia rotasi putarannya continue dari sini, dari selang ini, dari selang inputnya dia masuk ke sini, terus nanti untuk outputnya di sebelah ujung sana dia terkumpul kembali dan dia langsung keluar di sini. Dia kembali dan langsung keluar.
seperti ini dia apa namanya sudah besar, sudah bisa langsung dikonsumsi. Jadi untuk sayur selada ini sudah bisa langsung dibawa ke pasar. Dengan usaha saya seperti ini sudah bisa membantu sedikit anak istri saya. Jadi untuk uang saku maupun anak sekolah mau ke sekolah itu saya sudah alhamdulillah sudah bisa sedikit membantu.